Apa kabarnya Autolovers? Kita lagi masih di boothnya Citroen nih, dan sekarang kita akan test drive C3 EV nih, atau C3E ya, dimana ini salah satunya tentunya adalah mobil EV yang dikeluarkan dari Citroen ya. Dimana ini tentunya memang aslinya bukan mobil yang begitu baru, tapi tentunya kalau di IMS ini ya, apalagi ada penawaran yang bener-bener hard to miss lah ya. Kalau Autolovers denger tuh juga pasti akan, wah masa sih cuma segitu? Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung coba aja nih kinerjanya, performance-nya, dan juga penawaran yang dari Citroen diberikan pada IMS 2025 ini, Autolovers. Nah, ini Autolovers ya, sekarang kita sudah di dalam dari C3E atau C3 elektriknya dari Citroen nih, Autolovers ya. Nah, ini mungkin kalau yang pertama kita highlight dulu ya, dia itu perbedaannya nih, dia dari persnelingnya atau mungkin bisa dibilang ya transmissionnya lah. Dia itu seperti switch atau button yang hanya ditoggle ke atas ataupun ke bawah nih, atau fase ini mungkin ini masih saya handbrake ya. Ini drive, ini neutral, ini reverse. Dan dia tentunya kalau reverse ada rear sensornya ini ya. Oke, ini langsung kita coba nih. Kita handbrake-nya dia masih yang manual. Nah, ini kita drive. Nah, dia juga ada mode eco nih. Jadi mungkin apakah dia harus ditekan ya? Oke, dia harus ditekan. Ini kita langsung drive aja biasa nih, karena kita mau coba juga nih performance-nya dari C3E ini. Untuk driving karakteristiknya ya, kayak bener-bener baru keluar dari garasi ini ya, atau tempat parkiran tuh, dia mirip banget sih sama C3 yang biasa ya, atau yang memang masih base-nya C3 itu. Kecuali tentunya dia tidak ada suara mesin, jadi bener-bener hening. Ini di luar juga aslinya juga ada beberapa speaker-speaker ya, speaker-speaker yang buat ngumumin apalah. Nah, ini cukup teredam nih kalau menurut saya ya. Kembali lagi, dan juga tentunya ini semuanya sama ya, mulai dari rangka, dimensi, sama C3 yang base-nya, bener ya Mas ya? Betul. Dia benar-benar sama, kecuali cuma mungkin baterai dan motor listriknya Mas ya? Motor listriknya. Oke. Nah, ini ngomongin untuk motor listriknya itu, dia tuh kalau dari 0 to 60 in kilometer, dia itu sekitar 6 detik, betul ya Mas? Betul. More or less lah 6 Ya. detik ya. Jadi kalau untuk EV sih masih lumayan nih Autolovers ya. Kembali lagi mungkin nanti kalau EV kita coba lagi nih untuk akselerasinya di depan lagi nih nanti ada. Karena kan tentunya EV ya, dia harusnya kalau untuk apa namanya, akselerasinya sih harusnya instan ya, tapi mungkin kita coba buktikan lagi nih nanti kalau ada di lurusannya ini nih nanti nih, Autolovers. Terus tentunya ini aslinya bukan mobil terbaru Mas Adi ya, Betul. tapi tentunya kalau di IMS ini ada penawaran-penawaran menarik nih kalau dari Citroen. Citroen. Jadi dia kalau opennya nih normalnya berapa nih Mas? Harga mulai dari 380.500. 380.500 ya? Betul, untuk one ton-nya. One Harga ton. mulai, ya. Kita juga ada program-program dan promo-promo selama di IMS ini. Oke. Nah, tapi kalau saya udah ngobrol-ngobrol sih tadi diskonnya lumayan banget nih Autolovers ya. Iya, betul. Ini kalau penasaran bisa aja langsung kontak Mas Edi nih ya. Betul. Atau enggak langsung aja datang lah kalau ke IMS ya. Bisa Iya, langsung IMS. ke booth Citroen. Booth Citroen gede kok ya Mas ya. Iya, gede. Kayaknya hard to miss lah ya. Betul. Gede, warna merah, ada tulisannya Citroen gede. Citroen, iya. Sama kalau ke booth Citroen kayak bakal dikasih sesuatu lah Mas ya dari Iya. Citroen. Adalah sesuatu Sesuatu kecil-kecil. kecil-kecilan yang Nah, ini ya, kita tunggu dulu nih. Iya, betul. Sekalian ada orang lewat. Nah, ini kita coba nih Autolovers. 1, 2, 3. Ini saya benar-benar pedal to the metal ya. Nah, itu dia. Akselerasinya kerasa nih. Dia tadi untuk berapa kWh tadi Mas kalau ini? Untuk baterainya tuh di 29,2 kWh. Oke, jadi itu untuk EV sih masih range lumayan lah ya, nggak kecil-kecil banget, karena tentunya masih ada beberapa EV di luar sana dari brand-brand yang lumayan terkenal di mana kWh-nya masih di bawah itu. Betul. Tapi tentunya juga kita tidak mau terlalu tinggi karena emang kembali lagi ke efisiensinya ya. Nah, ini kalau untuk charging-nya nih Autolovers, dia itu kalau dari 0 ke 80 persen tuh dia lumayan nih. Tadi saya lihat sih sekitar 50-an menit lah ya, more or 57 less. menit, ya. Dari 10% ke 80% Oke, itu iya, 57 menit. 10%, sorry nih, bukan dari 0. Ya, Kalau itu 0 kita mah menggunakan fast charging.
Tidak disarankan ya Iya, dipakai tidak sampai disarankan. 0 tuh bener-bener tidak Betul, disarankan. nanti nggak bisa jalan. Nanti nggak bisa jalan. Iya, betul. Ya kayak baterai lah ya, Ya, kayak handphone HP, lah. Iya, betul. betul. Kayaknya orang juga nggak bakal pakai sih ya sampai 0%. Tentunya tapi sama kembali lagi tadi kalau untuk range-nya tadi tuh sekitar 200 Up to 320 km. Oh, up to 320 km. Itu Betul. untuk range-range EV segini tuh ini masih lumayan lah ya. Lumayan. Ada di atas standar juga tentunya, ada beberapa yang masih di bawah itu, dan itu harganya sampai 1M. Nah ini kayaknya kalau auto lovers yang tahu banget mobil listrik bisa dibilang tuh mobil apa tuh. Saya nggak usah Ya. bilang ya brandnya apa. Itu dia 200-an tuh pas. Ada juga yang hampir 1M tapi hampir genap 200 juga ya. Nah ini cuman tadi 300 berapa tadi opening price-nya Mas? 380, 380 not included promo yang ditawarkan di IMS ya. Betul. Nah ini juga pasti tentunya bisa jadi salah satu pilihan juga nih kalau buat auto lovers yang memang lagi nyari mobil listrik di range yang segitu. Ya. Ini kembali lagi ke personelingnya ya. Mungkin kalau auto lovers yang sudah punya mobil listrik atau memang ada mobil-mobil terbaru, tentunya pasti sudah terbiasa dengan dia tipe-tipe personeling yang switch seperti ini atau toggle ya. Tapi kalau saya sendiri sih, saya tidak di rumah tidak ada mobil yang personelingnya seperti ini sih. Tapi kalau saya pun juga adaptasinya sih cepet ya. Mungkin karena memang kalau switch seperti ini tuh dia emang intuitif gitu lah ya. Dia tuh kita gampang lah kayak kita fine tuningnya tuh kayak tek 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 gitu. Nah justru kalau saya kurang suka itu dial tuh. Jadi saya benar-benar menghargai Citroen tidak menggunakan personeling yang dial ya, yang diputar situ. Wah itu kalau ya nggak tahu juga sih, siapa tahu orang kira oh ini volume ya, wah dia mundur mobilnya. Nah ini saya lebih much prefer personeling yang seperti ini. Kembali lagi karena memang dia intuitif ya, dia lebih gampang untuk diaturnya, dan juga tentunya kayaknya untuk apa namanya ceroboh atau apa kayaknya lebih gampang kalau ini nih auto lovers. Karena kembali lagi tadi saya di rumah tidak ada mobil yang personeling seperti ini, tapi tentunya saya ini langsung terbiasa nih kalau pakai yang kayak gini nih auto lovers ya. Jadi mungkin kalau buat auto lovers yang kayak wah takut nih personelingnya beda dari mobil rumah, nggak apa-apa. Kalau yang kayak gini nih saya masih rekomen untuk mobil-mobil yang personelingnya tipe-tipe seperti ini ya, karena tentunya lebih gampang lah. Pokoknya jangan yang dial deh, saya kurang suka kalau yang kayak gitu. Itu pendapat pribadi aja mungkin, tapi kalau auto lovers mungkin suka bisa ditulis di komen tuh kenapa kok sukanya yang dial. Nah ini mungkin kita coba kalau kita agak manuver-manuver nih. Nah ini lumayan stabil juga nih. Ya mungkin kembali lagi ya, karena dia chassisnya sama, dia bodinya juga sama, tapi cuman bedanya ada baterai. Ini dia tapi baterainya di tengah ya Mas ya? Di bawah. Di bawah. Di bawah. Nah, fun fact aja mungkin kalau yang baterai di bawah itu juga dia support keseimbangan dari mobil nih auto lovers. Jadi tadi aja yang ICE yang apa namanya internal combustion aja udah stabil nih. Nah ini ditambah baterai ini kayaknya lebih stabil lagi nih. Tadi juga mungkin mungkin kalau auto lovers perhatiin tuh saya lebih sedikit agresif tadi ya kalau untuk apa namanya tadi manuvernya, karena mungkin saya juga menduga nih oh ini kayaknya baterainya di bawah nih, dan betul sudah dikonfirmasi nih ternyata memang baterainya di bawah. Jadi tentunya ya mendukung juga nih kalau memang ya mungkin auto lovers mungkin suka ke daerah-daerah yang dimana tuh ada beberapa yang dia belokannya tuh lumayan tajam, tapi ternyata dari turunan tiba-tiba belokan atau gimana ya, jadi mungkin tidak terlalu takut kalau untuk menerabas yang seperti itu ya auto lovers. Jadi lebih sedikit carefree, walaupun ya hati-hati juga ya, jangan terlalu ugal karena demi keselamatan kita dan pengguna jalan yang lain. Nah ini juga tentunya ada speed trap, ini kita coba hajar aja ya nih. Boleh coba. Nah ini coba kita hajar aja nih. Itu lumayan, dia mirip sama C3 juga, dia not too hard not too soft ya, jadi soft spot lah ya. Jadi kalau saya sih saya juga ada beberapa mobil sudah nyoba yang kalau untuk kayak gitu tuh kerasa banget ya, gujlakan seperti itu atau road bump. Nah ini cukup meredam juga nih auto lovers saya. Kembali lagi apalagi kalau EV nih, kalau EV suspensi yang gak enak tuh bener-bener langsung bisa kerasa nih, karena kan dia nggak ada suara mesin Mas ya. Betul.
Nah itu bisa langsung, wah ini suspensinya kenapa nih? Padahal mobil baru. Nah ini tapi tadi masih enak nih auto lovers ya. Jadi tentunya buat auto lovers yang mungkin walaupun di kota tapi ada beberapa jalan-jalan tuh yang kayak kok nggak dibenerin-benerin gitu ya. Nah ini masih bisa apa namanya pede lah kalau untuk menghajar-hajar jalan-jalan seperti itu kalau pakai C3 yang E ini ya Ya, atau jalan EV. berlubang atau Iya jalan iya, berlubang betul. gitu ya. Walaupun perkotaan tapi ada aja jalan kayak gitu ya. Betul. Apalagi mungkin kota-kota satelit Jakarta ya Mas ya. Iya, Ada juga yang ada kayak juga gitu. betul. Atau mungkin dia berpasir ya. Ya, Lebih enak lah kalau pakai ini. Nah ini mungkin kita coba tanjakannya nih atau inklinasinya ya. Tapi saya yakin sih performanya tidak akan menghalangi ya. Tentunya pasti akan membantu juga. Kembali lagi karena ini EV jadi dia akselerasinya instan. Mungkin aja kita coba lagi nih. Nah, tapi ngantri nih. Nih ya, suasana test drive IMS di mana dia test drive tapi macet. Jadi mungkin kalau auto lovers yang datang ke IMS tuh bisa pagi-pagi nih, terus langsung book aja dulu test drive ya Mas ya. betul. Karena Biar dia pasti lebih sepi ya. lebih sepi. Jadi lebih enak tuh kalau Lebih kita puas. mau, iya lebih puas betul betul. Juga kayaknya nggak ditunggu-tunggu tuh ya Mas. Wah Mas Iya. ini mau di test drive lagi nih. Nah itu bisa tuh ya, bisa lah lebih dari 2 kali ya Mas. Iya, betul. Nah ini kita coba nih ya. Ini coba kita agak berhenti dulu. Terus, nah dia nggak ada delay ya. Dia kayak slowly naik terus nih. Oke, jadi ya itu tadi nih auto lovers ya. Dia kalau untuk mobil EV, kalau menurut saya ini juga bisa jadi salah satu konsiderasinya nih ya. Untuk mobil EV yang memang range di bawah 400 ya Mas ya. Iya, Belum lagi include tadi yang memang sudah ada promo-promo. ada dan- promo-promo ya. Iya, betul. Itu kalau auto lovers denger sih, ah segitu. Nah kalau yang penasaran bisa langsung ke bootnya Citroen ya. Kembali lagi tadi bootnya merah gede banget di IMS pasti kelihatan. Nah ini coba kita mundur nih ya. Untuk dia kamera, reverse kamera juga sudah ada tentunya tadi dengan rear sensor juga nih. Jadi tentunya kalau untuk parkir memarkir duniawi sudah aman nih ya. Nah ini buat auto lovers yang memang mungkin pengen Minang nih. Nah ini bisa langsung kontak Mas Andy ya. Iya. Nah ini betul. nomornya bisa disebutin mungkin Mas? Nah, bisa kontak saya di 08999 274882. Oke nih, nah itu ya jadi auto lovers ya. Tadi kita sudah nyoba nih ya. Kalau untuk range segini tuh memang ini lumayan ya auto lovers ya, karena belum lagi tadi include promo-promo yang ada di IMS ini nih. Tapi tentunya kalau misalnya auto lovers nonton ini setelah IMS, masih bisa kok kontak Mas Andy nih. Jadi ya bisa lah pasti dikasih best price kalau dari Mas Andy. Terima kasih nih sudah nonton auto lovers. Jangan lupa juga follow Instagram kita dan TikTok kita di autorich.indo nih auto lovers. Thanks for watching, bye bye.